Jadi ini waktunya kita mati untuk orang lain. Amin. Bukan Tuhan Yesus lagi yang mati untuk kita. Yang masih belum tahu, kita buka ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat. Demikianlah kita ketahui. Nah, kita baca sama-sama. Demikianlah kita apa? Ketahui. Apa kita ketahui? Kasih Kristus. Kenapa kasih Kristus? Yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini sekali atau berkali-kali? Sekali. Titik koma. Jadi siapa kita di sini? Saya. Betul, saudara. Jadi kita pun apa? Wajib. Ini loh, bukan harus, tapi wajib. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, saudara buka nggak pakai kata must, tapi ought to. Tahu nggak bedanya wajib dengan harus? Mana yang nggak bisa ditawar? Wajib. Jadi setelah Tuhan Yesus mati untuk kita dan kita diselamatkan, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Menyerahkan apa? Apa itu nyawa? Hidup dan uang, jangan lupa. Untuk siapa? Saudara-saudara kita. Untuk saudara kita yang lain. Maaf, saya cuma cerita. Hadi, nggak apa-apa ya, apa-apa cerita. Pak Leo, ini papanya Hadi, angkat tangan. Iya. Baru tiba di Nabire hari Kamis yang lalu bersama Stella, bersama Dola. Kami berempat dari Jakarta. Maaf, saya cuma cerita. Nah, itu ada mamanya Hadi juga, ada calonnya Hadi juga. Ya, saya angkat tangan, orang Nabire dia, orang Pasukan. Mereka nanti akan menikah tanggal 19 Maret ini. Saya nggak kenal siapa Hadi, tapi suatu hari saya kenal kakaknya. Ya, suatu hari kakaknya ngajak kami makan. Ini ada di Makassar. Nah, tiba-tiba dia datang. Saya nggak tahu dia ngapain di Makassar. Ngapain kamu di Makassar waktu itu? Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu tentang dia. Saya nggak kenal. Hari itu juga, malam itu, Tuhan jamah hidupnya. Satu pribadi yang nggak tahu hidup ini mau apa dan mau bagaimana, karena dia terjatuh dalam lingkungan yang salah. Akhirnya Tuhan pulihkan dia. Nah, suatu hari, saya lupa tahun berapa itu, tiba-tiba dia ingin ke Nabire. Itu silakan. Sempat di Nabire berapa saat, tapi nggak tahu. Balik lagi ke Jakarta. Akhirnya balik lagi. Untung dia nurut dan ketemu jodohnya di sini. Nah, yang luar biasa, papanya Hadi ini, dia belum 100% percaya Tuhan Yesus karena dia dari agama yang lain. Nggak tahu bagaimana berapa hari ini selama di Nabire. Ternyata papanya ingin ngambil putusan untuk mempercayai Tuhan Yesus. Nanti siang mau dibaptis. Nah, itu luar biasa. Maaf, saya cuma cerita. Selama saudara hidup, tidak pernah mau menjadi korban untuk orang lain, maka saudara hidup sangat jahat di mata Tuhan. Saudara egois. Demikianlah kita telah ketahui kasih Kristus, yaitu Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib, kata ini luar biasa, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang lain.
Nah, ayat 17-nya ternyata menjelaskan nyawa itu apa. Lihat ayat 17. Nah, hebat kamu. Barang siapa itu siapa? Kita. Kucing, anjing, sapi termasuk barang siapa? Loh, ditanya kok tidak. Barang siapa itu ya manusia. Mempunyai apa? Nah, harta dunia. Apa kata lain harta duniawi? Uang. Oke? Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Sering gak kita melihat orang kekurangan dalam hidup? Nah, kata kurang itu tidak harus kurang uang. Ada gak orang kaya miskin ngantuk? Loh, saya tanya, ngerti gak? Apa itu artinya kalau orang kaya miskin ngantuk? Nggak bisa tidur. Ada nggak orang kaya miskin sehat? Yaitu sakit-sakitan. Jadi kata kekurangan, menderita kekurangan nggak harus uang. Tadi pagi di salah satu WhatsApp grup saya, salah seorang anak saya dari Madiun, dia kirim foto. Sepertinya anak Pakistan. Lihat wajahnya perempuan. Aduh, rambutnya cakak-cakak. Wajahnya kotor. Air matanya merah. Lalu ada tulisan bagus sekali. Kalau Anda melihat orang seperti ini, jangan tanya, kamu Hindu? Kamu Muslim? Kamu Buddha? Stop. Tapi tanyakan, kamu sudah makan atau belum? Wah, saya langsung beri komen. Keren gak tulisan itu? Sudah, jangan sibuk menanyakan agama orang. Tanyakan, kamu lapar, sudah makan atau belum? Setuju gak? Yang pelit pasti pura-pura tuli langsung. Maaf. Wah, saya bersyukur ada tulisan bagus seperti itu. Jangan tanya tentang agama orang. Tanya, kamu lapar? Nah, kalau begitu, setiap hari kita bakal ketemu nggak orang-orang menderita kekurangan seperti ini? Ayo jawab. Bisa nggak tiap hari kita ketemu mereka? Pasti. Tapi, nah ini kata tapi ini menutup pintu hatinya terhadap saudaranya yang kekurangan itu. Bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Berarti kalau ada pertanyaan, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Berarti orang itu punya kasih Tuhan enggak? Tidak. Saudara, ternyata menyerahkan nyawa di ayat 16 itu dijawab lewat ayat 17. Serahkan apa? Harta. Ayo berbagi. Luar biasa. Inilah prinsip hidup yang kita harus miliki. Saudara kita Stella, ini lulusan Inggris, London, lalu tiba di negeri hari Kamis kemarin. Dia lulus. Mungkin di Indonesia hanya sedikit orang yang punya ilmu seperti dia, manajemen penerbangan. Jadi dia lulus untuk menghitung biaya pesawat penumpang terbang sekian jauh, itu bagian dia. Ada yang bisa hitung begitu? Tanya kok. Nah, tapi hatinya luar biasa. Begitu lulus dia nggak mau kerja,
untuk cari duit. Nah, orang tuanya juga bingung. Jadi kamu mau ngapain? Saya mau cari penerbangan misi. Nah, papanya itu saya kenal sejak papanya itu masih kuliah di Sydney tahun 80-an yang lalu. Ya, akhirnya mau gak mau papanya telepon saya karena tahu ada pesawat misi di Papua. Akhirnya ya udah saya kenalkan ke MAF. Melamar diterima, tapi masih tunggu tahun depan. Nah, terus dia mikir sambil nunggu tahun depan ini ngapain? Udah, bilang ikut aja ke Umden sana. Berangkatlah dia. Saudara, hatinya yang luar biasa. Nah, kemarin kami diskusi panjang. Satu pertanyaan dia, melihat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di Nabire ini, ada satu pertanyaan yang buat saya juga kagum. Kenapa Om bisa melihat Alkitab dari sudut pandang, sebentar, kata itu apa? Otak apa? Pikiran atau otak? Mau bilang? Gimana? Coba buka. Nah, dia begini, otak Om ini aneh. Terus orang saya agak tersinggung. Otak Om aneh. Ikan dia tanya. Saya tanya, aneh dalam hal apa? Atau kamu ngomong Stella? Sini sebentar ngomong. Kenapa tiba-tiba bisa ngomong otak Om aneh? Kira-kira kalau saya tanya orang kayak begitu, saya mikir apa? Kenapa bisa tanya otak Om itu aneh? Karena dari kemarin kita ngobrol, terus cara Om memandang dunia itu sangat berbeda. Itu aja. Ya kan? Sisanya tanya sendiri. Nah, terus dia bilang, padahal saya ini ketemu banyak pendeta, karena dia juga pernah ikut training misi di Swiss lalu. Nah, otak Om ini aneh. Lalu saya jawab, kenapa otaknya Om bisa aneh? Karena firman Tuhan yang merubah otak saya. Saya ngomong ini jangan ada yang marah ya. Berarti kalau orang belum mandang suara otaknya aneh, berarti saudara belum dipengaruhi oleh firman Tuhan. Renungkan. Nah, terus saya cerita, Santi, Sri, saya cerita tentang suamimu, tentang adikmu, Joko. Saya bilang kepada Stella, di antara anak-anak Om ini ada satu yang paling luar biasa. Dia punya berapa bisnis di Nabire. Nah, bagi yang belum tahu, supaya tahu. Di Nabire ada rumah makan bebek bakar, bebek goreng namanya Jokowi. Stella tanya, kenapa namanya Jokowi? Yang punya namanya Joko. Nah, kebetulan presiden kita Jokowi ya dipakai nama itu. Untung Pak Presiden nggak minta royalti, namanya dipakai. Terus saya cerita kepada Stella, Joko ini unik. Dia itu guru musik. Nah, ternyata Joko pertama kali ketemu saya di sebuah pelayanan misi satu alma mater dengan Stella, Youth with the Mission. Saya cerita ke Stella, Joko ini unik. Dia buka usaha bukan karena bidangnya. Kalau bahasa Inggris, bukan karena passionnya. Lalu karena apa? Nah, kalau ada orang datang ke dia minta kerjaan, maka Joko cari modal buka usaha untuk orang ini. Unik nggak seperti ini? Kalau saya cerita Santi tentang suamimu kepada banyak orang, itu nggak mungkin. Bagaimana orang bisnis kalau nggak punya hati ke situ? Karena modal utama bisnis bukan cuma uang dan tempat, tapi hati. Nah, tapi saya lihat bukti Joko ini nggak punya hati karena memang bukan bidangnya. Tapi kenapa Tuhan berkati? Ya banyak orang datang, saya butuh kerjaan Pak. Bengkel, buka bengkel. Saya bisa masak Pak, buka warung. Maka itu Santi, kamu harus bangga punya suami yang hebat.
Sri, Riko, dan semua adik-adik katakan bahwa Joko ini akan tetap dikenang sampai kapanpun juga walaupun dia sudah meninggal. Karena punya hati untuk berani menyerahkan nyawanya buat orang lain. Jadi saya tanya lagi, kalau gitu menyerahkan nyawa itu artinya apa? Menyerahkan Semua. loh, yang menyerahkan harta. Nah, ternyata perampok, penodong itu lebih ngerti Alkitab daripada kita. Loh, kok bisa? Ingat zaman-zaman dulu, kalau ada perampok, ada penodong kita pakai parang, pakai pistol. Ayo, ayo coba, harta atau nyawa. Dan betul, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia ini yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu. Di mana ada hartamu, ada duitmu, disitulah nyawamu ada. Jadi nyawa dengan uang itu satu. Maka itu kalau Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa tidak membenci nyawanya sendiri, dia nggak layak jadi muridku. Artinya, kalau masih ada di antara kita lebih cinta uang daripada cinta Tuhan Yesus, maka kita nggak akan layak. Saudara, inilah kebenaran yang dunia harus tahu. Hadi mau cerita enggak? Papa enggak maksa saya. Kenapa papamu bisa minta dibaptis? Mau ngomong? Kalau ngomong sih. Ini saya kaget waktu kemarin melihat, maaf ya, kalau saudara dengar Hadi ini cerita, jangan saudara mikir, oh ada yang lain, maksud saya enggak ya. Ya, nama saya Hadi, saya mau cerita, papa saya itu orang Totok. Iya, Cina Totok dari Pucir. Udah banyak juga dia ketemu pendeta-pendeta, tapi ya karena Indonesianya nggak jelas, dia juga kurang mengerti Indonesia, jadi ya gitu aja sih. Nah, waktu 2019 itu papa saya masuk ICU. Jadi saya cuma minta sama Tuhan, saya bilang, papa saya belum terima Tuhan, jangan diambil dulu kalau bisa gitu. Terus di ICU saya tanya dia, Pak, kalau misalnya papi sembuh, papi terima Tuhan Yesus ya? Dia bilang iya katanya. Tapi udah sembuh nggak terima juga. Sampai akhirnya ketemu papi Daniel, ya mungkin papi saya lihat papa orangnya lain ya gitu, maksudnya daripada pendeta-pendeta lain gitu. Makanya kemarin saya tanya, kesian kan baru dibaptis secara Katolik ya. Saya tanya, papa mesti dibaptis nggak? Ya harus katanya, tapi udah dijelasin belum? Udah. Nah kemarin pagi saya tanya papi saya tanya nih, ini kan saya mau dibaptis sama papi Daniel, papi mau nggak sekalian? Papi kan udah tua, papi udah janji loh keluar dari ICU mau. Iyalah saya mau katanya. Karena apa? Iya itu pendeta baik katanya. Lain daripada yang lain katanya, gitu aja sih. Iya Pak. Oke. Iya. Jelasnya, menginjil tidak perlu bawa agama, katakan Yes. Amin. kenalkan kasih itu. Nah, kalian sebelum lupa, ini ada Hokian Lang juga. Angkat tangan dong. Perhatikan Hokian dia. Ya, hanya biar ngomong Hokian sama-sama. Oke, jadi saya nanti kamu jadi penerjemah waktu Pak lagi baptis ya. Oke. Baik. Kemarin, diskusi panjang saya dengan Stella. Berapa jam itu Stella ya? Lama sekali. Nah, salah satu Stella terbuka. Jadi selama ini kalau mengajar nggak pernah nyebut agama. Bahkan saya bilang, saya bawai 11 ustaz yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan nggak perlu mereka ke gereja. Berapa mereka tetap jadi imam sholat Jumat, tidak masalah. Loh kenapa begitu? Nah,
Injil itu ditulis di Alkitab sebagai 4 hal mutlak kebutuhan manusia. 1, air hidup. Ada nggak kehidupan nggak butuh air? Jawab dong. Tidak ada. Semua kehidupan pasti butuh air. Dan Tuhan Yesus itu air hidup. Dan kita yang percaya kepada Dia, kita lihat ayat ini, Yohanes 7 ayat 38. Ya, maka itu kalau kekristenan kita mengaku murid Yesus, tetapi nggak kelihatan ini. Barang baca 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti alirannya 1 atau lebih? Apa lawan katanya air hidup? Air got, susah bener. Betul, air selokan. Nah, hanya ada 2 ayat dalam Injil Yohanes yang memberitahukan kita apa tanda-tanda, ciri-ciri, trademark orang percaya Yesus. Yang satu ayat ini, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, akan keluar apa dari hatinya? Aliran-aliran, jangan lupa air itu. Berarti kemanapun kita pergi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, berarti kita bawa apa? Aliran-aliran air. Dan orang akan melihat. Tadi malam habis pelayanan Mighty Woman dengan Stella, dengan Eki, saya ke rumah makan Edo. Pas keluar, pas saya masuk, ada orang keluar. Lalu Pak Edo memberitahu, Mas Danu, ini loh Pak Pendeta Daniel, ada mau menunjukkan. Akhirnya dia berhenti sebentar. Maaf, saya cuma cerita. Saya juga kaget. Ternyata dia Kopassus yang ditugaskan khusus menangani KKB, apalagi ada yang dibunuh lagi 8 orang keluarga. Nah, dia cerita agak panjang, tapi satu kalimat yang buat kaget. Maaf ya saudara. Jadi Pak Danu ini berkali-kali ketemu KKB, ketemu kepala suku, ketemu. Maaf, inilah bukti kemuliaan Tuhan itu. Saya juga nggak ngerti kenapa. Kalimatnya begini. Pokoknya pendatang yang kami harus lindungi itu Pendeta Daniel Alexander. Kaget nih. Jadi semua tim pesat punya jaminan. Loh, yang ngomong ke Pasus nih, kenapa bisa begitu? Saya juga kaget. Nah, terus mereka cerita apa yang kita sudah buat bersama-sama untuk memintarkan anak-anak. Dia keluar, saya merenung. Nah, kembali pertanyaannya. Kalau saudara dan saya mengaku murid Yesus, orang melihat apa dan melihat siapa di hidup kita? Yesus. Jawab sendiri. Saya ulangi. Kalau saudara mengaku murid Yesus, maka orang harus melihat apa dan melihat siapa. Melihat apa adalah melihat apa yang kita kerjakan. Melihat siapa itu melihat siapa yang ada di belakang kita atau di dalam kita. Ayat kedua, Yohanes 14 ayat 12. Hanya 2 ayat ini di Injil Yohanes yang memberitahu kita apa tanda-tanda, apa ciri-ciri, apa trademark orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus.
Ya, sama kalimat pertamanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ayo baca. Barang siapa percaya kepadaku, sama gak dengan Yohanes 7:38 tadi? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Maka itu orang egois dan orang pelit tidak layak menjadi murid Yesus. Sebab orang egois selalu ngurus diri sendiri dan sering tidak punya waktu untuk ngurus yang lain atau orang lain. Orang pelit susah berbagi, baik waktunya, baik hartanya, baik apa saja. Dengan dua ayat ini, mari masing-masing kita menanyakan di hidup kita. Orang melihat apa di hidup kita, dan orang melihat siapa di hidup kita. Hal kedua dari 4 hal yang Tuhan Yesus sebut sebagai Injil. 1, air. 2, terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, maka dia berjalan di dalam terang. Nah, kita ini wakilnya Tuhan Yesus. Lagi sekali, orang hidup butuh terang gak? Kehidupan butuh terang tidak? Kalau gak ada terang gak ada kehidupan. Yang ketiga, garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua orang pasti butuh garam dalam hidup. Yang keempat, kasih. Tidak ada orang yang menolak kasih. Katakan amin. Itu 4 hal yang luar biasa. Dolar dari Papa lihat kamu nyatet terus, luar biasa. Memang salah satu tujuan utama dolar meninggalkan Sumatera Utara, tiba di Nabire hari Kamis pagi kemarin, dia ingin belajar karena dia sudah dengar apa yang kita lakukan di sini. Oh gitu. Nah, kalau saudara dalam hidup memberitakan, membagikan 4 hal ini, air, terang, garam, dan kasih, percayalah, gak ada orang yang menolak. Saya balik, kalau sampai berita kita itu ditolak orang, berarti kita tidak memberitakan salah satu atau 4. Kita memberitakan yang lain, pasti orang tidak menerima. Keren ya? Nah, inilah kehidupan yang Tuhan mau kita nyatakan kepada dunia ini untuk hal apa saja. Saya ulangi, untuk hal apa saja. Wih, kalau ini yang kita kerjakan, saudara, sudah lama dunia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Hebat sekali. Kita lihat ayat yang berikut. Supaya dunia boleh mengalami kasih Tuhan itu. Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Sederhana sekali cara-cara yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya. Ingat, Tuhan Yesus sama sekali tidak membawa agama, tidak. Yang membawa tadi itu kasih, air, garam, dan terang. Udah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Stop dulu. Di zaman itu hanya ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima di bait suci. 1, para pemungut cukai, itu orang najis di mata imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi. 2, orang-orang berdosa, pelacur, perampok, semuanya itu nggak akan boleh masuk ibadah. Yang ketiga, orang kusta. Nah, kenapa orang kusta nggak ditulis di sini? Karena zaman itu orang kusta itu tahu diri.
Karena kemanapun dia pergi, orang pasti menjauh. Tapi Tuhan Yesus bersahabat dengan mereka. Nah, ternyata 2 kelompok dan 3 kelompok yang tidak dianggap. Lihat kata biasanya. Baca, ada kata biasanya. Kata lain apa biasanya? Sering, selalu. Biasanya mereka ngapain? Ayo baca. Biasanya mereka ngapain? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Saudara coba temukan kata lain, mendengarkan. Itu kata lainnya apa? Menyimak. Memperhatikan. Ada satu kata yang saya tunggu. Ayo kata lain, biasanya. Ayo. Mendengarkan sudah apa? Iya, mendengarkan. Maaf, terima kasih Pak Jimmy. Saya lagi mau ngomong. Bersyukur kepada Tuhan. Nggak tahu bagaimana. Ini Stella harus tahu. Jadi beberapa saat itu seperti Yuni mana? Ini sarjana fisika dari Unima, Universitas Negeri Manado. Matematika. Bisa mau gabung dengan kita. Kami nggak kenal. Nindi dari Semarang. Kamu sarjana apa? Fisika. Nah tadi malam ibunya baru telepon saya. Saya kaget. Ya Papa ini Papi bilang, sebetulnya Pak saya itu berat melepaskan anak perempuan ini. Dalam hati saya ngomong, telat tuh saya sampai sini. Terus betul enggak? Tapi saya nggak ngomong, jangan sampai dengan mamamu. Dia baru ngomong tadi malam. Sebenarnya berat Pak melepas anak saya. Aku saya sampai sini bagaimana? Untung saya nggak tahu dari sebelumnya. Tiba-tiba ingin gabung. Dolar bisa ingin gabung. Stella. Ini ada satu lagi Nita, sekarang ada di Samarinda. Anak Toraja mau gabung dengan kita. Hebat. Sekarang ya, betapa Tuhan sayang Papua ini luar biasa. Tuhan kirim orang-orang hebat. Yes. Oke, kembali. Mendengarkan, menyimak, belajar, apalagi. Nah, mau saya kata, saya sudah dulu belajar, saya tua. Belajar, betul nggak? Kata mendengarkan itu kan belajar. Nah, saya ingin tanya, kalau Tuhan Yesus bicara apa saja karena kata mendengarkan itu berarti berbicara. Kira-kira pelajaran apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Ayo, kira-kira pelajaran apa? Gak usah dirinci kelamaan jawabannya, semua pelajaran kehidupan gitu loh Pak. Amin. Nah itu yang dunia juga ingin dengar dari gereja, dari saudara dan saya. Setuju saya ngomong ini? Maka itu saya ulangi lagi, kalau orang melihat kita, mereka melihat apa dan melihat siapa. Mereka mau dengar nggak kita mengajar apa supaya mereka belajar. Bayangkan, mereka ini adalah orang-orang yang tertolak oleh mayoritas zaman itu. Mereka tidak boleh masuk ke bait suci. Tidak. Tapi kepada Tuhan Yesus mereka rasa takut tidak? Ayo, rasa takut tidak kepada Tuhan Yesus? Tidak. Maka itu selalu datang. Saudara, inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Karena Dia sudah naik ke surga, kita ini wakilnya. Satu pertanyaan dari Stella kemarin tentang curiga. Gimana kalimatmu? Ini kok bisa gampang percaya pada orang? Ada kalimat itu. Setelah dia 3 hari ini di Nabiri, dia tuh melihat. Lalu muncul pertanyaan. Kenapa bisa begitu mudah percaya orang? Lalu saya sampaikan, habis sekali. Otak yang aneh ini karena dipengaruhi firman. Jujur, seharusnya atau tidak
waktu pertama kali kita datang kepada Tuhan Yesus, dia mencurigai kita? Ayo, seharusnya. Kenapa dia curigai kita? Apa? Tiba-tiba datang, bukan, kita ini bajingan, kok repot cari jawabannya. Lo kok nggak amin? Lo betul nggak? Ada yang berani nggak ngaku nggak bajingan? Wih, sombong sekali. Lo iya atau tidak? Maka itu kalau saya berkata kita ini bajingan dan tersinggung, justru itu bajingan. Seharusnya Tuhan Yesus mencurigai saya, mencurigai saudara. Ngapain lu datang ke gua? Berapa kali kalau ada orang-orang tertentu pura-pura baik, pura-pura apa, dalam hati kita sering batin nggak? Pasti ada maunya. Nah, jawab iya atau tidak? Ada maunya. Nah, seharusnya begitu Tuhan Yesus mencurigai kita. Saya jawab, Stella, kamu nggak pernah curiga Stella pada siapapun juga. Terus pertanyaannya lanjut, cuma saya jawab, tapi kamu pernah ditipu nggak? Enggak betul. Tapi kamu yang sering nipu aku. Sebelum jadi setelah tanya banyak, ya itu karena dia melihat otak saya aneh itu tadi. Saudara, maka itu orang harus melihat ada apa di hati kita dan ada siapa. Amen. Orang harus melihat. Ayat 2. Terus Tuhan Yesus ngapain? Ini, maka itu biasakan. Jadi gambar tadi yang dikirim manusia dari Madiun, jangan tanya orang agamanya apa, tanya kamu sudah makan atau belum. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini luar biasa. Istri saya jadi saksi. Saya itu paling gak bisa kalau ada makanan yang gak kemakan masih ada di rumah. Saya selalu berusaha cari, ini siapa yang perlu, ini siapa. Bukan sisa, antara beda. Nah, ini yang dunia cari. Coba saya lupa dalam bahasa Toraja. Orang Toraja hampir sama seperti orang Tionghoa. Kalau ketemu orang pertamanya ditanya sudah makan atau belum. Betul nggak orang Toraja? Mana Toraja? Nggak ada orang Toraja di sini. Betul? Ibu Gembala? Nah, saya tanya, apa yang bahasa Torajanya kalau baru orang datang ke rumah? Saya cuma tahu, bukan maam ya. Keramat ini Pak Edi. Oke ya. Jadi itu yang dunia nantikan. Maka itu di hari-hari ini saudara, ayo kita siap jadi berkat. Amin. Dunia mau mendengar Yesus mengajar. Amin. Dunia membutuhkan kasih Yesus.